Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. SLMTTV tentunya selalu hadir. Terima kasih sahabat semua sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Kali ini SLMTTV hadir dengan sebuah film yang berjudul Jai Lava Kusa. Film ini menceritakan tentang kisah kembar tiga identik Jai, Lava, dan Kusa yang dirawat oleh pamannya dari pihak ibu mereka. Jai yang menyayangi saudara-saudaranya selalu dipukuli oleh pamannya yang menunjukkan keberpihakan hanya pada Lava dan Kusa karena Jai mengidap cluttering atau gangguan bicara dan komunikasi yang ditandai dengan kecepatan bicara yang cepat, ritme yang tidak menentu, dan tata bahasa yang buruk membuat ucapan mereka sulit dipahami oleh orang normal. Di balik keterbelakangannya, Jai memiliki kepribadian yang berbeda dan mencari kehidupan yang sederhana dengan pertunjukan drama panggung. Suatu hari, ibu dari Jai, Lava, dan Kusa menghembuskan nafas terakhirnya. Esok harinya di dekat sungai dilakukan kremasi ibunya Jai. Semua orang nampak sedih, begitu juga dengan Jai yang kehilangan orang yang menyayanginya. Malam harinya nampak sebuah teater milik pamannya sedang berlangsung. Lava dan Kusa, mereka berdua mendapatkan peran pemain tokoh utama, namun hanya Jai sajalah yang tidak mendapatkan peran apapun. Ia hanya bisa melihat saudaranya berakting di atas panggung tanpa dirinya. Jai kecil sepertinya sudah tidak tahan dengan perlakuan yang ia terima. Jai kecil ternyata mendapat ide untuk membakar panggung tersebut dengan memanfaatkan tabung gas yang terdapat di panggung. Kemudian Jai membuat tabung gas tersebut melepaskan tekanan gasnya, yang menyebabkan kebakaran pada panggung itu. Semua orang panik ingin menyelamatkan diri. Namun Lava dan Kusa pingsan karena menghirup gas tadi dan semenjak kejadian itu Jai belum pernah kembali ke rumahnya. 20 tahun kemudian, kini ketiga saudara itu semua sudah tumbuh besar dan memiliki profesinya sendiri-sendiri. Scene berpindah ke Kusa yang berada di sebuah bar. Kusa seorang perampok ahli dengan sikap yang melakukan apa saja demi uang. Saat di bar bersama temannya, mereka merencanakan untuk melakukan pencurian sejumlah besar uang untuk terbang ke Amerika Serikat. Tiba-tiba lampu di bar padam seketika. Kusa yang menyadari uangnya telah raib karena kegelapan tadi mulai berusaha untuk mencari siapa pelaku yang telah mengambil uang miliknya. Kusa mencurigai seorang pria yang hendak keluar dari bar dan dia mencegahnya. Benar saja, ternyata pria tersebut adalah si pencuri uang milik Kusa. Kusa pun menghajarnya, akan tetapi orang yang lainnya ikut membantu si gendut tadi. Namun dengan mudahnya Kusa menghabisi mereka semua sampai-sampai salah satu dari pencuri tersebut kehilangan giginya. Akhirnya semua pencuri itu dapat dikalahkan dengan mudahnya. Kusa mengambil garpu dan ditusukkan ke belakang badan si gendut karena telah mengambil uangnya. Saat perkelahian mereka ingin terjadi lagi, sebuah siaran TV tiba-tiba saja menyiarkan kalau pecahan uang 500 dan 1000 rupiah sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan jika ada yang memilikinya harus segera menukarkannya ke bank. Semua orang yang mendengar hal tersebut seketika mengembalikan uang milik Kusa kembali. Kusa yang mendengar berita tersebut nampak terkejut kalau uangnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Saat sedang berkendara pulang, Kusa nampak tidak konsentrasi yang membuat dirinya menabrak mobil di depannya. Saat menghampiri pengendara tersebut, ternyata itu adalah saudaranya, yaitu Lava. Besoknya Lava pun tersadar dari komanya akibat kecelakaan semalam. Ia sangat senang melihat saudaranya masih hidup. Kusa menceritakan kalau dirinya dipenjara akibat kebakaran tersebut. Di dalam penjara, dia disiksa dan dipaksa memainkan sebuah drama. Berbeda ke Kusa, Lava ditemukan terbaring di reruntuhan. Ia pun ditemukan oleh petugas kebakaran dan segera dibawa ke rumah sakit. Setelah pulih, Lava dirawat oleh pamannya dan dibesarkan dengan baik oleh pamannya. Ia pun lulus sebagai sarjana dan menjadi manajer bank. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Lava datang ke kantor tempat ia bekerja. Setibanya di sana, Lava terlihat bahwa dirinya sangat ramah ke setiap orang. Kemudian pada malam harinya, Lava lupa dengan janjinya kepada seorang gadis bernama Priya. Lava meminta bantuan ke Priya untuk mencarikannya seorang istri.
Karena banyak sekali berkas yang harus dikerjakan olehnya, ia pun sampai melupakan janjinya dengan pria untuk bertemu di sebuah kafe. Dengan cepat Lava pun pergi ke kafe itu. Setibanya Lava di kafe itu, ternyata pria sudah menunggu Lava sedari tadi. Karena telat, Lava pun meminta maaf ke pria dan memulai obrolan tentang perantara pencari jodoh. Ia pun mendapatkan saran dari pria. Besoknya mereka berdua datang ke rumah wanita tersebut dan berbincang-bincang dengan orang tuanya. Saat ingin pulang, sepertinya Lava setuju setengah hati dengan pilihannya. Mulai hari itu pria berhenti menelpon Lava. Karena hal tersebut, Lava terlihat menjalani hari-hari yang hampa tanpa adanya telepon dari pria dan merasakan kalau dia ternyata mencintai pria. Pada saat hari pernikahannya, Lava nampak tenang karena kehadiran pria di sana. Dan pada saat pernikahan ingin dimulai, Lava kemudian mengungkapkan isi hatinya kepada pria yang membuat semua orang di sana terkejut. Bahkan pria hanya bisa terdiam. Calon bapak mertua dari Lava sepertinya sangat marah dan dengan spontan menghempaskan sebuah nampan ke atas. Keesokannya Lava datang ke kantor pria karena mendengar kalau keluarga dari wanita yang kemarin marah dan membuat kekacauan di kantor pria. Lava juga ingin meminta maaf secara langsung kepada pria. Setibanya di sana, Lava disambut dengan sangat tidak baik oleh manajer kantor itu yang sekaligus adalah ayahnya pria. Karena kekacauan yang disebarkannya, Lava diusir oleh ayahnya pria dan pria juga meminta baik-baik untuk tidak datang menemuinya lagi. Hati Lava terasa hancur dan tak hanya itu, ia juga mengetahui kalau tanah yang ia pinjamkan ternyata bukan digunakan untuk membuat danau, tetapi untuk membangun sebuah toko bir. Saat di kantor, Lava dituntut oleh atasannya untuk membayar biaya kerugian dari ulahnya dan jika tidak, ia akan dipenjara. Kusa yang mendengar cerita Lava kemudian memberikan ide untuk berganti peran. Besoknya Kusa datang ke kantor tempat Lava bekerja. Ia membuat semua orang di sana terpojokkan karena telah menggunakan Lava sesuka mereka. Mulai dari si satpam yang berpura-pura peduli dengan ibunya padahal dia hanya ingin mendapatkan simpati dari Lava, namun Kusa berbeda dengan Lava. Ia tahu kalau si satpam berbohong. Kusa pun segera mengambil senjata milik satpam dan menodongkannya ke orang tersebut. Tak hanya si satpam, semua orang di kantor juga ia buat kapok. Setelah itu, Kusa yang menyamar sebagai Lava meminta salah seorang gadis yang memegang kunci berangkas bank untuk membukanya dan membawa wanita tersebut ikut bersamanya. Kusa ternyata memiliki tujuan lain, yaitu untuk merampok bank tanpa sepengetahuan Lava. Namun rencananya gagal karena kedatangan CBI atau sejenis FBI yang berada di India. Mereka datang untuk mencegah korupsi dan untuk menutup akses sementara ke berangkas bank. Kusa nampak lemas karena usahanya hampir ketahuan. Tak hanya itu, Kusa juga tak kehabisan akal. Ia mengetahui kalau Lava ditipu seseorang dan segera mendatanginya. Sesampainya di sana, anak buah dari si peminjam langsung mencoba menghajar Kusa, namun Kusa dengan mudahnya menghajar balik orang-orang itu. Si bos tadi nampak tak percaya akan kemampuan Kusa dan segera memberi uang yang ia pinjam saat itu juga kepada Lava. Namun Kusa tak hanya menghajar para anak buah si bos tadi, ia juga menipu si bos dengan uang Rp5.000 karena uang Rp2.000 tidak akan berguna mulai besok. Si bos pun setuju dan memberi tambahan uang kepada Kusa. Di lain sisi, Lava yang mengetahui kalau pria akan dilamar seseorang datang ke rumah pria dan mengatakan semua yang ia ketahui tentang pria. Dia pun mengatakan bahwa dia juga mencintainya, tapi tidak menerima Lava karena keluarganya. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mencintainya dan hanya mengatakan untuk pergi. Malamnya saat sedang membeli makan di kaki lima, Lava menerima sebuah makanan berbentuk hati yang ternyata itu adalah dari pria. Pria pun segera menghampiri Lava dan mengungkapkan kalau dia juga mencintainya. Besoknya rumah Lava didatangi polisi karena Lava dituduh melakukan penculikan terhadap pria. Ia nampak kaget karena tuduhan tersebut. Setelah ditanya-tanya, katanya Lava membawa pria semalam dan tak kunjung kembali pulang. Tak lama kemudian Lava mendapat telepon dari seorang rekan yang bernama V.A. Rajini di banknya. Dia mengatakan kalau ada rekaman dia mencuri uang di ruang ganti bank. Lava menyadari bahwa Kusa telah menipunya, meminta petugas polisi untuk menemukan Kusa. Kusa sudah ditangkap oleh petugas polisi dan diikat di dalam truk, di mana Lava dan petugas polisi pergi. Lava menghadapkan Kusa dan bertanya tentang keberadaan pria. Kusa mengatakan bahwa dia tidak menculik pria tetapi mengambil uangnya. Lava dan Kusa memberanikan diri bahwa jika keduanya masih hidup, Jai mungkin juga masih hidup. Petugas polisi mengungkapkan identitasnya sebagai Kakak, yang merupakan mentor Jai, dan mengatakan bahwa nama Jai bukanlah Jai tapi Ravan.
Dia berpura-pura menangkap mereka sehingga dia bisa membawa Lava dan Kusa ke Ravan untuk membunuh mereka. Sin kemudian berpindah ke kereta menuju rumah Ravan. Saat di perjalanan, KH menceritakan kisah tentang Jai setelah insiden kebakaran terjadi. Dia mengatakan bahwa Jai sebenarnya sengaja menyalakan api dan kemudian melarikan diri ke kota, di mana pada saat itu KH bertemu Jai dan membesarkannya sebagai anak angkatnya dengan nama Ravan. Ravan sekarang menjadi gangster yang mengerikan, kuat dan kejam di desa kecil Odisha. Jai berusaha untuk mendapatkan kursi dalam politik, tetapi amarahnya membuatnya menjadi musuh publik. Dia telah membawa mereka ke rumahnya untuk menggunakan Lava dan kebaikannya untuk merayu orang-orang agar memilih Jai. Kakak juga mengatakan bahwa Ravan mempelajari kelemahan Lava dan Kusa dan masing-masing mencuri pria dan juga uangnya. Setelah mengetahui kebenaran tentang Jai, Lava dan Kusa dibawa ke rumah Jai. Kemudian Jai memberitahu Lava perannya dan Kusa bahwa dia harus merayu Simran, seorang wanita yang mencoba untuk membunuh Jai. Jai juga mengatakan bahwa mereka harus mengganti pakaian mereka seperti dia dan mengikuti mentornya Kakak. Lava yang berempati menyadari kesalahannya di masa kecilnya, mencoba mengubah Ravan sebagai Jai dengan bantuan pria. Sementara Kusa mencoba melarikan diri dari Ravan. Sementara itu, Lava berhasil mendapatkan cinta publik saat menyamar sebagai Jai. Keesokan malamnya, Kusa datang ke kamar milik Simran dan menyamar sebagai pengantar pizza. Ia juga membuat teman sekamar Simran pingsan. Sementara, Lava dan juga Kusa mengikat Simran dan membuat kesepakatan dengan Simran bahwa dia harus bertindak seperti kekasih Ravan sehingga Kusa bisa mendapatkan uangnya kembali. Dan Simran bisa membalaskan dendamnya kepada Ravan. Kembali ke rumah Ravan. Suatu malam pada saat Ravan sedang menghias bunga untuk Simran, dia dihampiri oleh Kusa dan juga pria. Mereka mengira kalau yang sedang menghias bunga adalah Lava dan bukan Jai. Jai atau Ravan yang mendengar rencana pembunuhan untuk dirinya dan juga kebohongan akan cintanya seketika marah. Lalu menendang Kusa dan dia pun mencoba membunuhnya. Tetapi Lava yang melihat hal tersebut langsung menghampiri Jai dan memohon untuk tidak membunuh Kusa. Namun dia malah dicekik oleh Jai. Bahkan Simran yang Jai cintai juga menjadi korban kemarahan Jai. Di waktu yang sama, Jai menerima telepon di mana dia diberitahukan bahwa dialah yang terdepan untuk memenangkan pemilihan. Di suatu malam, Lava dan Kusa menyusun rencana untuk membawa saudara mereka kembali bersama mereka. Kusa kemudian memberikan saran untuk membuat drama yang memisahkan mereka dan sekarang drama itu harus menyatukan mereka. Akhirnya mereka melakukan drama di mana gangguan emosional terjadi dalam diri Jai dan mereka mencoba meyakinkan Ravan atau Jai untuk menjadi saudara mereka lagi. Drama pun siap dimulai. Awalnya semua berjalan lancar hingga pada saat bagian Jai berbicara, ia sepertinya terbawa suasana dan meninggalkan panggung. Setelah beberapa saat, bab berikutnya dimulai lagi. Seperti sebelumnya, semua berjalan lancar, namun karena lonjakan emosional dari Jai tentang masa lalunya, ia pun kembali pergi meninggalkan panggung. Keesokan harinya, anak buah Jai memberitahu informasi pembunuhan ini ke Kusa yang dia kira sebagai Jai. Kemudian Lava dan Kusa meminta izin untuk pergi dari rumah Jai dan mereka berdua mengendarai mobil yang memiliki bom yang melekat padanya. Setelah mereka pergi, Ravan mengungkapkan rencananya untuk membunuh Lava dan juga Kusa. Paman memohon kepada Ravan untuk menyelamatkan Lava dan juga Kusa, tapi Ravan tidak mendengarkannya. Kemudian Paman meminta Kakak untuk memberitahu Ravan agar tidak membunuh Lava dan juga Kusa. Kakak mengetahui bahwa dia memberitahu Kusa tentang rencana pembunuhan ini dan mengira bahwa dia adalah Ravan karena mereka bertiga sangatlah mirip. Di sisi lain, Kusa menceritakan rencananya kepada Lava saat mereka mengemudi dan mereka memahami Ravan dan memutuskan untuk mati. Tiba-tiba mobil mereka diberhentikan oleh Sarkar yang ternyata berusaha membalas dendam pada Ravan atas kemenangannya dalam pemilihan. Sarkar berpikir bahwa hanya ada anak kembar dan mengatakan bahwa siapapun yang mengungkapkan identitas mereka sebagai Ravan akan dibunuh dan yang lainnya akan terhindar. Baik Lava dan Kusa berpura-pura menjadi Ravan dan dengan frustrasi Sarkar menembak Lava. Saat Kusa meneriakkan nama Lava setelah dia tertembak, Sarkar berpikir bahwa Kusa sebenarnya adalah Ravan jika orang yang baru saja ditembak adalah Lava. Kemudian perkelahian terjadi untuk mencoba dan membunuh mereka berdua. Kusa menghadapi anak buah Sarkar sendiri dan dia juga secara langsung menyelamatkan Lava dari anak buah Sarkar. Selama perkelahian awalnya dia sanggup mengalahkan anak buah Sarkar sendiri. Namun karena kalah jumlah, ia pun ikut terpojokkan dengan Lava di sisinya. Ravan tiba-tiba datang dan menyelamatkan Lava dan juga Kusa. Namun ia tertusuk sebuah belati. Ravan mengatakan sekarang Jai berada di depan mata kalian.
"Mengapa kalian tidak memberitahunya bahwa Jai adalah kakakmu?" tanya Jai. Kemudian Jai dengan amarahnya menendang salah seorang yang telah memukuli mereka dan menusuknya. Ia mengambil belati yang masih tertusuk di punggungnya tadi dan mengatakan dia bukan Ravan, tapi Jai. Pertarungan pun kembali terjadi. Saat setengah dari anak buah Sarkar dibantai, kemudian datanglah KH beserta anak buah Jai. Salah seorang anak buah Jai mematikan bom yang masih tertanam di mobil dan KH beserta rombongannya memberi bantuan kepada Jai. Jai dengan mudahnya berusaha menghabisi mereka semua. Namun Sarkar tidak tinggal diam, dia membidik Kusa dan menembakkan sebutir peluru, namun Jai menjadi tameng untuk mereka dan ia pun tertembak. Kusa juga dipukul pada kepala bagian belakang oleh salah seorang anak buah Sarkar. Kusa pun mencekik orang itu dan melemparkannya ke sungai. Jai yang sekarat kemudian bangkit dan masih berusaha melindungi adik-adiknya dari serbuan para anak buah Sarkar. Ia lalu berlari menuju Sarkar dan menghantamkan sebuah tongkat ke kepala Sarkar hingga ia tersungkur. Namun Jai diserang oleh anak buah Sarkar dari belakang menggunakan parang. Namun bukan Jai namanya jika diserang langsung tak berdaya. Jai kemudian memukulkan tongkat tadi ke leher orang tersebut. Dan dia juga masih berusaha menyerang semua orang yang ingin membunuhnya. Mau seberapa banyak orang yang datang, ia tak lari dan tetap menyerang mereka. Jai menyuruh KH untuk membawa adik-adiknya pergi dari sini dan dia akan melindungi mereka. Namun Jai tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Sarkar. Saudaranya yang melihat hal tersebut berlari menghampiri Jai. Dan dia pun teringat kenangan mereka saat masih kecil. Jai kemudian membenturkan kepalanya ke Sarkar dan mengambil belati di tangan Sarkar. Kemudian menusukkannya ke perut Sarkar dan Jai pun melempar tubuh Sarkar ke sungai. Namun Jai yang kehilangan banyak sekali darah akhirnya hanya bisa terduduk lemas dan tak berdaya. Adik-adiknya yang melihat hal tersebut hanya bisa menangis, bahkan KH sendiri pun ikut bersedih melihat pengorbanan seorang kakak. Di saat-saat terakhirnya, Jai menyampaikan kepada KH untuk menjaga saudara-saudaranya. Kemudian Jai pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan kedua adiknya tersebut. Dan film pun selesai.